seluruh jamaah yang hadir yang memiliki hajat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, hidup di Bangkalan ini sesuai apa yang didakwakan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa mendapatkan petunjuk? Ya karena itu tadi. Banyak orang mencari ilmu agama, banyak orang berusaha memahami agama Islam. Bahkan mayoritas juga memeluk agama Islam. Itu kalau sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang nomor 2 kenapa? Diakui atau tidak, seseorang itu baik atau tidaknya itu tergantung siapa temannya. Lah kalau kampusnya itu jelas di sini. Bahkan tadi Bu Rektor itu waktu saya di mobil itu kan dengan tegas di sini itu apa tadi Lora yang saya sampaikan tadi mencegah tidak ada diskriminasi gender atau apa tadi. Wah luar biasa. Artinya pokoknya di sini itu semuanya serba dijaga. Mulai pendidikan agamanya, syariatnya ini dipantau terus dengan beliau-beliau keluarga Syekhuna Khalil ini dipantau terus. Dipantau terus, diarahkan terus. Akhirnya ini gimana tidak hanya sekedar kampus, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi gimana mahasiswa-mahasiswinya ini benar-benar juga santri atau hatinya itu kesantriannya itu benar-benar terjaga itu gimana? Lah. Makanya saya itu sangat bangga sekali bisa hadir di sini tuh bangga yaitu ini wilayah santri, wilayah pesantren, wilayah ulama, bahkan juga tempat lahirnya ulama, hidupnya ulama juga di sini. Lah ini luar biasa. Makanya ayo kalau ingin selamat, panjenengan semua itu ingin enggak punya anak atau pengen punya keturunan selamat, pengen enggak? Bahkan lebih selamat daripada jenengan, pengen enggak? Lah, kalau pengen selamat, temankan, kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dan ini sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u itu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau agama temannya itu baik, semisal kampusnya di sini, kampusnya di Syekhuna Khalil, di sini banyak orang berkopiah. Di sini ada alumni Syekhuna Khalil yang hafal alfiyah, ada yang begitu paham fikih, ada yang begitu paham tauhid dan sebagainya. Lah, ketika kita kumpulkan anak cucu kita di kampus ini, secara tidak langsung itu ketularan baik. Tapi eman-eman ini apa ya? Sayang sekali kalau mungkin dulu TPQ-nya sudah baik, TPA-nya sudah baik atau madrasahnya sudah baik, kemudian malah dikeluarkan di daerah lain. Nah di sana ketemunya orang-orang yang atraksi. Tiba-tiba tahu dunia malam. Tiba-tiba tahu garangan. Kemudian dulu padahal waktu kecil pakai hijab itu istiqomah. Bahkan pakai hijab kerudung itu kalau di sini apa? Kodung. Nah, dulu waktu kecil itu pakai kodung. Madura nyapa aku iso teko kene. Jadi dulu itu waktu kecil pakai kodong itu istiqomah karena diniyahnya, ngajinya itu ya di sini. SMP, SMA-nya di sini. Lah tiba-tiba orang tuanya bilang, "Sudah, ke sana saja." Lah ini tadi ternyata dapat temennya tidak baik. Akhirnya enggak istiqomah pakai kodong itu tadi. Tiba-tiba di sana itu malah auratnya kelihatan. Apa wi? Hesi. Ya, seksi dulu. Artinya gini, simpelnya gini. Dulu solehah karena keluar salah temannya jadi solehot. Nah, tapi kalau jenengan itu istiqomah, wah anak saya biar di situ. Anak saya ini biar mondok di situ, anak saya biar kuliah di situ. Mau nggak mau ketemunya Lora Nasi, ketemunya Ning, ketemunya siapa, ketemunya nanti ya zikir, ketemunya nanti ya sholawat, ketemunya ya majelis taklim. Ya mau nggak mau.
akan ketularan. Orang itu kalau berteman dengan orang yang jual minyak wangi pasti lama-lama juga akan ikut wangi. Lah sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama temannya. Dulu nggak pernah jamaah, dulu garangan, tapi karena temannya itu jamaah lama-lama malu. Dulu nggak nutup aurat, tapi karena temannya itu nutup aurat, ya lama-lama nutup aurat. Tapi sebaliknya, kalau dulu itu malah istiqomah, pakai kodung itu tadi. Kemudian, ya wis kuwi lho pokoknya. Kemudian keluar kleru teman itu tadi, kenal garangan, atraksi. Itu bahaya. Bahaya sekali. Kayak saya itu dulu waktu sebelum mondok itu saya itu sukanya otomotif, motor. Jadi hari-hari saya itu pikirannya ya peleng motor, knalpot, apalah hari-hari. Akhirnya saya dipaksa dipondokkan sama orang tua saya, dipaksa agar bertemu kiai-kiai, bertemu orang-orang yang baik-baik. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau kita itu berusaha memahami kitab kuning. Walaupun awalnya juga nggak kerasan. Saya itu mondok ngaji itu mendapatkan hidayah itu baru 3 tahun Lora. Jadi setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini masih pikiran saya itu rumah. Naik motor, balapan apalah gak jelas. Gimana jual tanah orang tua saya tak belikan motor. Wes pokoknya rencana buruk kabeh. Tapi karena itu tadi 3 tahun mau gak mau bertemunya orang baik. Jamaah, mutolaah, murojaah. Mau gak mau. Akhirnya tiba-tiba tahun terakhir sebelum saya mau boyong itu tiba-tiba mendapatkan hidayah. Wah saya ini anaknya siapa? Saya ini cucunya siapa? Saya ini harus gimana? Lah ini. Akhirnya saya berusaha mondok ke pondok yang salaf itu. Akhirnya ya sampai detik ini. Ya agak lumayan lah manfaat untuk garangan-garangan lah. Walaupun gak sealim Lurah Ismail. Ya tapi kan lumayan wis mah jelas gitu loh. Daripada dulu kalau saya lanjutkan waduh. Dan saya kan wajahnya lumayan bisa menghabisi banyak wanita ini. Loh mak malah keplok-keplok iki piye iki. Lu malah keplok-keplok iki piye to iki. Lah iya. Makanya Rasulullah mengatakan falyandur ahadukum mayukhallil. Kamu itu ketika ingin selamat, lihatlah. Lihatlah siapa temanmu, carilah teman yang baik, seperti itu. Makanya Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika kita itu belajar Ta'limul Muta'alim itu kan disebutkan alil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jika ingin tahu tentang seseorang, janganlah kamu itu tanya dengannya. Tanya orang tersebut, jangan. Kalau kamu itu ingin tahu siapa seseorang tersebut itu, lihatlah. Lihatlah, tanyalah. Lihatlah siapa temannya orang tersebut. Karena sesungguhnya seseorang itu mengikuti pada siapa yang menjadi temannya. Orang itu mengikuti siapa yang menjadi temannya. Lah orang kalau sudah punya anak, kok kuliahnya di Syekhona Khalil? Kuliahnya di mana Syekhona Khalil? Wah Masya Allah, mesti dikira orang soleh. Mesti dikira orang soleh, dikira orang baik. Bener gak? Bener, padahal di sini itu sebenarnya sama saja. Kowah. Tapi kalau dia itu sudah masuk di sini, orang lain di mana-mana itu ngiranya orang baik. Waduh Masya Allah, wah di Bangkalan, wah kampusnya Syekhona Khalil. Grade kita itu jadi naik. Lah itu. Maka dari itu ini poin keberuntungan yang nomor 2 bagi panjenengan semua. Dan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu juga mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kamu itu kalau ingin selamat jangan pernah berteman dengan seseorang yang ucapannya, tingkahnya tidak menggerakkan hati panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mencari teman seperti itu di mana? Ya ini tadi di kampus yang kampusnya didirikan oleh ulama, yang diasuh oleh ulama, yang lingkungannya ini jadi juga dipenuhi dengan lingkungan santri. Lah ini. Maka dari itu insya Allah seluruh mahasiswa-mahasiswi Syekhona Khalil saya yakin selamat dunia akhirat. Beruntung dunia akhirat. Apalagi fenomena saat ini mengerikan. Saya itu kalau lihat fenomena saat ini, gitu, di mana-mana apa ricuh, ya wes itu demo lah, apalah, adu domba lah,
Di sosial media ini kan penuh toh. Bahkan ulama loh sekarang diadu domba. Saya ini loh ketemu Lora Nasi, ketemu Lora Ismail, ketemu Lora Dullah. Baik-baik saja. Tapi karena orang jahil bisa jadi loh diadu domba. Bisa jadi di sosial media sekarang. Iya kan? Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, pejabat antar pejabat diadu domba. Masya Allah, luar biasa, mengerikan. Mengerikan. Lah kita semua ini harus belajar dengan fenomena seperti ini gimana? Lah saya itu langsung ingat nasihatnya ulama yang luar biasa yang terkenal nasihatnya kepada putra-putranya. Jadi dulu itu ada orang soleh terkenal nasihatnya kepada putra-putranya. Bahkan namanya itu sampai diabadikan di Al-Quran. Makanya ada surat Luqman itu loh. Nah, Luqman Hakim itu menasihati putranya seperti ini. Dan ini sesuai dengan keadaan saat ini. Ya bunaya, wahai anak-anakku. Inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini seperti lautan yang sangat dalam. Qad gharqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Jadi oleh Luqman Hakim ketika nasihati putranya itu dunia ini diibaratkan ini lah. Lautan Suramadu ini lah. Tasik apa? Pusing aku. Ya nanti itu gak paham mau. Nanti tak belajar itu. Jadi oleh Luqman Hakim ketika nasihati putranya itu diibaratkan dunia ini kayak lautan yang sangat dalam. Qad gharqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang jatuh di situ. Dan ternyata sekarang benar, iya kan? Kadang orang belum jadi apa-apa berdoa pengen jadi apa-apa. Ketika sudah menjadi apa-apa tidak kuat keimanannya akhirnya terlena. Ada orang berdoa ingin jadi ini. Ketika dijadikan oleh Allah nggak kuat keimanannya. Akhirnya terlena lagi. Ada orang nggak jadi apa-apa. Tapi keimanannya juga rendah. Akhirnya hari-harinya mungkin adu domba, pendidikannya mungkin rendah atau gimana, hari-harinya bikin hasut, bikin apa, lah ini. Banyak orang yang terjerumus di dunia ini. Lah, kata Luqman Hakim kepada putra-putranya, agar anak cucunya ini tadi tidak terlena atau tidak jatuh ke lautan yang dalam itu tadi, apa resepnya? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Orang tersebut harus memiliki kapal. Ya kayak kapal untuk menyeberangi Surabaya, Madura itu loh. Agar kamu itu selamat dari dunia ini, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki safinah. Safinahnya itu apa? Taqwallah. Taqwallah. Lah untuk membentuk ketakwaan itu gimana? Ya kuncinya lagi-lagi kembali ke ulama. Makanya mau kamu itu sudah menjadi pejabat atau apapun, mendengarkan apa yang didaukan oleh ulama itu wajib. Siapa saja, mau kamu petani, peternak, pedagang, apapun, kamu harus kembali ke ulama. Karena yang tahu keilmuan yang benar, yang tahu ajaran Rasulullah, yang mewarisi ilmunya Rasulullah, ya ulama. Lah untuk membentuk ketakwaan itu gimana? Ya dekat dengan ulama itu tadi. Lah saat ini orang kalau sudah populer, orang kalau sudah tinggi, kadang malah jauh sama ulama. Takut dilarang, takut dikit-dikit haram, takut dikit-dikit apa. Lah akhirnya jadi liar. Lah ketika sudah liar, akhirnya chaos. Adu domba di mana-mana, bullying di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kan mulai berani. Orang itu menghina ulama di sosial media mulai berani kan. Kalau yang dihina masih muda kayak saya ini kan apa, ini nggak masalah. Tapi sekarang kan yang sepuh itu dihina, iya kan. Dibully sekarang ini. Lah ini bahaya. Ini bahaya. Ini awal dari kejerumusan kita di dunia ini. Lah ini jangan sampai. Nah, makanya kita harus memiliki safinah. Safinah yang pertama adalah taqwallah. Ketika seseorang itu sudah memiliki taqwallah, dia berarti memiliki kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan yang sangat bahaya ini tadi. Takwa itu apa? Takwa itu ketika dijelaskan di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Ketika diperinci, tak di situ maknanya tawadhu, andap asor.
Andap asor, tahu andap asor jenengan? Tawaduk itu kalau di Madura apa tawaduk itu? Andap asor itu tadi. Lah, yang bisa membentuk ketawaduan itu di mana? Ya pondok pesantren, ulama kan? Nah, makanya sekarang itu kan kesenjangan sosial ini. Hari ini itu banyak keos di mana-mana, banyak orang berani. Karena tawaduknya sudah hilang, bener nggak? Tawaduknya sudah hilang. Tapi kalau orang itu tawaduknya terjaga, man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Orang itu kalau tawaduk dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang orang kaya dikit sudah sombong, tinggi dikit sudah sombong dan sebagainya. Nah ini, makanya jawabannya ya ini, kampus Syekhona Khalil ini akan mendidik orang yang cerdas, pinter, tapi gimana tetap tawaduk. Nah itu, ini tak itu maknanya tawaduk. Kalau di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Nah setelah tak, hurufnya takwa itu apa? Qaf. Qaf itu bimakna qanaah. Qanaah itu menerima takdirnya Allah dengan baik. Orang itu kalau qanaah insya Allah tidak mudah mengukur kenikmatannya sendiri dengan kenikmatan orang lain. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum bil hayatid dunya. Dia sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jatahnya orang itu masing-masing. Oh Lora Nasi jatahnya ini. Oh Lora Dullah jatahnya ini. Lora Ismail jatahnya ini. Oh Ikdam jatahnya ini. Oh yang ini jatahnya ini. Oh ini jadi ini. Nah itu qanaah. Lah yang bisa mendidik orang sampai memiliki jiwa yang qanaah, benar-benar qanaah, yaitu pesantren. Ya termasuk pesantren ini di Bangkalan ini. Makanya kayak teman-teman saya yang garangan itu kalau ke pondoknya Lora Abdullah, ke Nurul Khalil, heran semua itu. Tidur kan pececeran ya santri ya. Ada tidur di aula di mana. Gus ini kok bisa tidur ini? Didik apa adanya, qanaah. Lah hari ini chaos di negara ini karena orang itu enggak qanaah. Sudah punya ini, kurang punya ini. Nggih napa mboten? Sudah punya ini, kurang lagi ini, enggak menerima. Dia itu bagiannya ini gak terima dengan yang itu. Wah akhirnya chaos, korupsi di mana-mana. Naudzubillah min dalik. Lah ketika sudah qanaah, hurufnya setelah qaf apa? Wawu. Wawu maknanya apa? Waroun. Orang itu kalau wirai dia itu ini ya di sini, waroun. Setelah wawu takwa, hurufnya ya. Ya itu maknanya yakin. Yakin, mantep. Nah ini orang Madura banget ini. Saya ketemu di mana-mana orang Madura sampai ke Mekah, sampai kemana pokoknya mantep. Wis yakin. Kayak Lora Abdullah ini kalau ke rumah saya, wis pokoknya mantep. Wis pokoknya mantep. Nanti saya langsung pulang, mantep pokoknya yakin. Nah ini. Lah yang mendidik mulai tak tawaduk, qaf qanaah, wawu wirai. Yakin, mantep itu tadi. Ini siapa? Ya ulama, ya pesantren. Maka dari itu insya Allah kampus Syekhona Muhammad Khalil ini adalah jawaban bagi seluruh rakyat Madura. Seluruh rakyat Indonesia. Bahkan bisa menjadi percontohan kampus yang tidak lepas oleh para ulama. Kampus yang tidak lepas dengan para masyayikh. Insya Allah akan menyelamatkan generasi bangsa. Insya Allah akan menyelamatkan generasi muda dan insya Allah akan memunculkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biar diselingi, biar tambah barokah. Coba flashnya dinyalakan bareng-bareng baca sholawat Jibril. Bareng-bareng baca sholawat Jibril, flashnya dinyalakan. Bingung, ngaji di Madura itu bingung saya. Bingung bahasanya. Flashnya coba dinyalakan. Pengen tahu jamaahnya sebanyak apa ini yang hadir ini. Coba yang mau nyalakan flash tak doakan rezekinya lancar. Umurnya barokah. Hutangnya lunas. Yang ngutangi lupa. Waduh kok ya amin loh, bahaya bangkrut ya. Yo flashnya dinyalakan coba. Oke, nanti gerakan kanan kiri yang kompak nggih. Bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga seluruh jamaah yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, hutangnya lunas. Wah, amin kenceng banget wayah hutangnya lunas. Nah, jadi itu tadi. Yang pertama, agar selamat dari dunia ini, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki safinah atau kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini yang namanya taqwallah. Takwa perinciannya seperti itu tadi. Tawadhu, qanaah, wirai, yakin. Bahwasanya kebaikan yang kamu perjuangkan pasti akan kembali kepada dirimu dan pasti akan membawa keberkahan untuk dirimu. Terus ketika sudah punya kapal apa cukup Gus untuk mengarungi bahtera kehidupan yang bahaya seperti ini? Belum cukup kapal saja. Orang berlayar itu pasti punya bekal, bener enggak? Jangan berlayar jadi nelayan enggak bawa bekal, potensi mati, resiko. Lah bekalnya apa untuk mengarungi bahtera kehidupan ini? Wa asluha imanan billah. Bekalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa yang bisa memupuk keimanan di dalam hati kita? Ya ini tadi. Berkumpul dengan orang yang baik, belajar dengan orang yang baik, belajar dengan orang yang sanad keilmuannya jelas. Sekarang kan banyak kita mau belajar apapun sanad keilmuannya asal-asalan kan banyak sekali. Nah ini yang bisa mempertahankan keimanan kita itu. Berkumpul dengan orang yang baik, sanad keilmuannya jelas, ilmunya juga jelas, mondoknya di mana jelas. Lah ini istimewa. Mayoritas hasil keos masalah-masalah ini yang ada ini, yaitu karena keimanannya nggak kuat. Akhirnya dikit-dikit bahkan ini pernah ada di Jawa Timur ini loh. Pacarnya dimutilasi, ada toh? Nah, bahaya itu dimutilasi. Sampai berapa potong ini kan keimanannya nggak kuat. Pacaran itu sudah haram, apalagi malah dimutilasi pisan. Tambah dosa, tambah kufur itu, membunuh itu. Karena keimanannya nggak kuat. Iya, keimanannya nggak kuat. Nah, gimana menjaga keimanan itu tadi? Ya ini, carilah kita tempat-tempat, circle yang baik. Gimana kamu bisa diwarnai oleh kebaikan? Nah, jawabannya ya kampus Syekhuna Muhammad Khalil ini. Lah, ketika orang itu sudah memiliki kapal, memiliki bekal, apa sudah cukup? Kata Luqman Hakim, orang itu juga harus butuh layar. Karena kapal itu tidak akan bisa belok kalau tidak ada layar yang jelas. Layarnya kapal itu apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah siapa yang mampu mengajarkan kita pasrah? Ya para tokoh-tokoh, para ulama-ulama ini, para kiai-kiai ini. Kita diajak untuk mujahadah, diajak untuk istighosah, diajak untuk bertawakal kepada Allah, pasrah.
Wah gensetnya. Wah gensetnya ya. Wah gensetnya. Waduh. Mati. Gimana ini Pak Ganden ini? Pak Ganden pasti keringetan ini Pak Ganden. Yang punya son kan namanya Pak Ganden. Kok ada orang namanya Ganden? Alhamdulillah. Sudah dengar? Dengar belum? Sudah. Yang depan sudah bunyi? Sudah. Lagi. Mungkin ya disuruh ngerokok itu tadi. Lah saya takut sama lora nasi ini. Nunggu perintah kita itu. Kita juga juragan tembakau. Sudah bisa? Dengar? Yang depan Pak Ganden sudah? Nyala? Terus? Sudah? Oh nggih. Alhamdulillah. Ya jadi seperti itu tadi. Runtutannya seperti itu. Jadi orang yang ngaji, pesantren, kuliah di tempatnya ulama itu berarti orang yang mendapatkan petunjuk itu tadi. Famay yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam itu tadi. Secara apa yang didhawuhkan Rasulullah, dia selamat karena memiliki teman yang baik itu tadi. Nah, terus kemudian ketika kita belajar dari apa yang didhawuhkan oleh ulama-ulama, yaitu tadi. Dia insya Allah akan selamat mengarungi bahtera kehidupan yang super membahayakan seperti fenomena saat ini. Maka dari itu Masya Allah, kalau ingin selamat tempatkanlah di tempat yang penuh dengan barokah ini. Mungkin diselingi nanyai jamaah dulu ini. Nanyai jamaah ini loh. Ini dari mana saja ini? Maksudnya yang paling jauh kan ini Bangkalan. Belega. Belgia itu Belega kan? Ada Belgia. Mana? Mending kita tanya jawab yang ngaji sudah sering di YouTube banyak. Belega. Terus Pamekasan ada. Surabaya. Anak yang kampusnya di sini aja. Yang kuliah di sini mana? Yang kuliah di sini. Yang kuliah di sini yang rumahnya bukan Bangkalan. Kuliah di sini tapi rumahnya bukan Bangkalan. Apa-apa Mekasan apa Sumenep ada enggak? Sumenep. Apa itu Ji, Pak Uji? Perempuan dulu apa laki-laki dulu? Saya itu ngaji di Madura grogi karena nggak bisa bahasa Madura, belum kulina. Belum kulina. Mini. Oh bini. Yang dari Sumenep ada nggak? Ayo tanya mikir di. Lah kok gak kotone juga ngerti no. Kang Budi niki. Kalau. Mik. Kasih mik. Ci. Yang rumahnya Sumenep tanya Itu loh yang putih-putih itu loh Ci. Terus Ci. Ini kita Gus. Halo cek. Santai ya Lora ini ya. Niki Gus. Ngerokok boleh toh Lora? Boleh nggih Lora. Wah jenengan wah halal. Oh, modelmu koyo MUI ya, halal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Mondok di sini. ya mondok di Suwana Holil. Berarti mulai tahun berapa? Mondoknya dari tahun 2018. Wah luar biasa. Berarti sudah Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya? Iya. Sampai kuliah. Terus rencana nanti balik ke Balikpapan atau? Rencana habis lulus kuliah, lulus mondok mau kembali ke Balikpapan. Lulus mondok balik ke Balikpapan. Thank you. Oh, enggak cari suami orang Madura? Jadi dulu mondok di sini gimana ceritanya? Maksudnya kehendak sendiri apa disuruh orang tua? Kehendak orang tua. Oh kehendak orang tua tapi akhirnya kerasan. Iya. Gimana kuliah di sini
apa yang dibanggakan bisa kuliah di sini? Coba diceritakan. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Husni. Husni. Iya. Jurusan apa jurusannya? Jurusan Hukum Pidana Islam. Wah, ngori. Lah engko nek bojone lho, kalau suaminya macem-macem bisa dipidanakne iki. Selesai musuh Husni iki. Ngeri, bahaya. Golek liyane, cari yang lain aja, bahaya ini. Lah kamu potensi dipidanakan kamu itu. Garangan-garangan kayak ngene iki. Bahaya. Iya. Kamu kenapa kok ngambil itu, hukum pidana itu? Karena kalau mau mengambil jurusan bahasa Arab, kalau menurut saya itu di pondok sudah bisa belajar bahasa Arab. Woi, tepuk tangan buat Mbak Husni. Ya, semoga nanti di rumah menjadi bunyai lah. Amin. Bunyai. Kriteria suami yang seperti apa toh kamu? Pengennya cari yang kayak apa? Yang Gus kayak jenengan. Beh, lah ini agak langka. Dikeluarkan 100 tahun sekali. Aduh. Alhamdulillah, ya udah. Mau ditanya apa lagi? Saya takut dipidanakan malah. Ditanya apa lagi ini? Wes alhamdulillah. Artinya yang di sini tuh lah ini. Jangan sampai orang Madura ini malah nggak yakin dengan kampus ini. Ini orang Kalimantan Timur loh. Kalimantan Timur aja kuliahnya di sini, masya Allah luar biasa. Dan bahasa Arabnya sudah didapatkan di pesantren. Sekarang kuliah ngambil jurusan yang lain. Wah, luar biasa. Ya, apa suruh apa ya? Proklamasi. Kan habis Agustusan ini. Jangan nggak usah. Coba sampaikan untuk kampus ini apa doanya untuk kampus ini. Doakan Mbak Husni, doakan kampusnya agar gimana. Semoga kampus Insya semakin berkembang ke depannya, melahirkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Amin. Nggih, mungkin itu saja. Ini dapat rezeki dari ini Radullah ngasih rezeki. Dari Radullah ini ada 500.000, dari saya 1 juta. Oh, ya. Lah ini tak nambahi dari Lora Nasi juga nambahi. Mintakan jibur yang saya 1 juta. Dari Lora Nasi tak ambilkan, ini ngasih banyak tapi tak ambilkan 500. Berarti karena rumahnya jauh, dapat 2 juta. Tapi jangan lupa syukuran sama temennya nanti. Nah, sama kaos Harlah Syekhuna. Harlah kampus Syekhuna. Sama nasinya Radullah. Sama kaos, ya. Jadi jangan lupa temennya diajak makan-makan nanti. Saya seneng kalau ngasih uang santri itu seneng, biar anak saya mau mondok juga nanti. Oke, dapat 2 juta. Hah? Aduh. Coba. Oh, dari kampus. Nggih, siap Lora. Nggih. Mic-nya diminta lagi. Kita ganti ke yang laki-laki ini loh, seru-seru gitu. Garangan banyak ini. Suka, bener-bener suka saya sama Madura. Madura sama Kiai dan waduh. Ini yang dari, maksudnya yang Madura tapi jauh gitu loh, Sumenep apa Pamekasan. Coba, saya pengen lihat bahasa Madura gitu loh. Belakang. Bangladesh. Wah, Pak Bupati juga mau ngasih sedekah. Siap Pak Bupati, siap nampung saya. Weh, cair.
Kang pundi niki? Sumenep golekno Sumenep Ji. Sumenep pundi? Oh nggih, makasih Pak Bupati. Sumenep mana? Sampang wonten niki. Sampang. Nggih. Mana loh? Niki. Lah ini berdiri coba. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Iya. Dari mana? Dari Sampang, Gus. Berangkat dari rumah apa kuliah di sini apa mondok di sini? Cuma main, Gus. Oh main. Iya. Sini Sampang berapa jam? 1 jam, Gus. 1 jam. Iya. Mas Soleh sama siapa ini tadi? Banyak rombongan, Gus. Naik apa? Sepeda. 10 ada? 10 orang? 8? 6 orang. Gimana ceritanya kok bisa berangkat ke sini tadi? Lihat brosur di TikTok itu, Gus. Oh TikTok. Iya. Ini berarti pertama kali ketemu saya. Pertama kali, Gus. Kenapa kok ingin ngaji sama saya? Kenapa ini? Gimana ceritanya? Ngefan aja, Gus. Loh, saya ini kan bahasa Jawa seringnya. Apa paham? Paham. Loh, Mas Soleh kok paham bahasa Jawa? Kelahiran mana? Madura, Gus. Madura. Sudah menikah? Udah, tapi udah nggak punya sekarang, Gus. Duda, Gus. Lah kemana istrinya? Meninggal, Gus. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya siapa? Sofia. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kok malah aman-aman, sini baca Fatihah situ aman. Itu sudah meninggalnya lama? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa kok meninggal? Covid? Hah? Sakit. Oh sakit. Iya dong. Putranya berapa Mas Soleh? 2, Gus. Saya dipanggil dok. Iya dok. Dikira konsultasi sama dokter. 2, Gus. 2. Iya. Kelas berapa saja? Masih TK, Gus. TK. Yang besar SD. TK. TK semua. Iya, yang kecil masih 2 tahun, Gus. Lah terus nggak dicarikan ibu lagi? Belum nemu, Gus. Lah nyarinya yang gimana? Nyarinya, pengennya tak carikan aja. Asal perempuan, Gus. Asal perempuan dan punya lubang. Iya, Gus. Oh enak ini Pak Soleh ini. Iya. Ya semoga nanti berkah Amin, dari amin. pengajian malam hari ini dapat istri yang solehah. Amin. Solehot. Alhamdulillah luar biasa. Ini seneng bisa hadir. Nyampe sini jam berapa tadi? Habis Isa. Oh habis Isya. Habis ini pulang lagi ke Sampang ya? Iya, Gus. Biasanya mengikuti saya lewat apa? TV apa itu? TikTok. Oh TikTok. YouTube. Kamu di rumah apa Mas Soleh kegiatannya? Ngarit. Wirawasta pedagang, Gus. Pedagang apa? Baju, celana gitu, Gus. Fashion. Oh fashion. Iya, Gus. Fashion. Konveksi. Iya, Gus. Baju, celana, dalam. Celana Coba. Bali, Gus. Coba solawatan bisa nggak Mas Soleh? Gak enak suaranya, Gus. Apa ya? Ya solawatan lah. Coba apa yang bisanya apa solawatan? Selawat Naria, Gus. Iya bagus itu. Salat Naria. Iya, coba. Yuk coba. Ayo Pak Soleh, Sampang. Allahumma sholli sholatan
kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi wa tanallu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu bil kurabu. Terus Watu gedom bihil hawaiju Watu nalu bihil roga ibu Wa husnul hawatimi Wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Kamu ngantuk toh? Enggak, Gus. Oh enggak. Doain, Oke. Gus. Itu baca setiap habis sholat baca 11 kali. Insya Allah nanti kaya raya. Amin, amin. Ini beneran itu sholat nariyah itu. Tapi ya kerja. Ya dike, ya wirid, ya kerja. Ya baca 11 kali. Kakek saya amaliyahnya salah satunya itu. Sholat nariyah itu. Nah insya Allah nanti barokah lah. Umurnya barokah, rezekinya barokah. Amin, amin. Ya ini ada dari kampus, ada dari kampus Syekhuna Muhammad Khalil, dari Pak Bupati juga ada. Ini mau minta uang berapa? Berapa? Menerima saja, Gus. Wah, ini loh istimewa. Tadi calon istri sudah penting wanita, Gus. Ditanya minta uang berapa? Menerima saja ya Allah. Konaah banget ini. Kamu pernah mondok loh, Mas Soleh? Pernah, Gus. Loh ini loh. Bener kan kayak ngajinya tadi. Orang kalau pernah mondok, pernah nyantri ya seperti ini. Tawaduknya ada, konaahnya ada. Nah ini luar biasa, tepuk tangan buat Mas Soleh. Makanya istri loh mintanya nggak aneh-aneh. Ditawari uang, menerimanya saja. Wis luar biasa. Tak kasih, titip untuk jenengan dikasih 1 juta. Ini ada dari Loradullah, Loranasi, dari Pak Bupati, dari kampus ini juga ada. Buat jenengan 1 juta, buat anak jenengan 2 itu nanti kasih 1 juta 1 juta. Kasihan anaknya kecil, nggih. Kecil. Ji loro, telu, papat. Nggih. Cair. Oh masih banyak. Kita juragan tembakau. Nah, 2 juta. Nah, 3 juta. Izin. Ada kaos ulang tahun kampus Syekhuna Muhammad Khalil. Luar biasa. Doakan untuk kampus ini, doanya apa Mas Soleh? Doakan. Semoga kedepannya tambah maju, berkah. Sebutkan dong. Semoga kampus Syekhuna Muhammad Khalil. Semoga kampus Syekhuna Muhammad Khalil kedepannya semakin berkembang. Terus. Sesuai dengan harapan umat. Wah, luar biasa. Pendidikan terakhir apa Mas Soleh jenengan? Paket, Gus. Paket, kejar paket. Oh, iya. Siap. Semoga konveksinya maju Mas Soleh. Amin. Dapat istri yang terbaik. Kabar-kabar nanti kalau sudah menikah. Siapa tahu saya bisa hadir pernikahan Mas Soleh.
Gitu nggih, mohon maaf nggih. Salam ke anak-anaknya. Nggih, Gus. Ini kalau ditinggal seperti ini anaknya sama siapa? Sama mbahnya, Gus. Oh, terus ayahnya cari istri itu. Wah. Oke, siap. Sowan-sowan dari jauh, Gus. Ya. Mic-nya jangan dibawa pulang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang Madura luar biasa ya. Berkahnya kiai. Yang anak muda bisa sholawatan mana? Anak kecil baju putih, kopiah putih. Wah, ini suaranya kayaknya bagus ini. Di situ aja. Berdiri di situ, tenang. Mic-nya ke situ nanti. Wah, sarungnya batik Gus Idam series. Wah. Luar biasa. Nah, ini anak kecil ini, istimewa ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Gufron Aska Makmun. Muhammad Gufron. Panggilannya? Dipanggil Azka. Aska aslinya mana rumahnya? Kamal. Kaman itu Bangkalan. Ya. Aska kelas berapa? Kelas 6 SD. 6 SD. Cita-citanya pengen jadi apa besok itu? Jadi orang sukses. Wow, orang sukses. Sama menjadi kiai. Wow, yo kiai yo sukses. Wah, kabeh dipek dhewe. Wes siap. Enggak masalah. Lo himmah itu harus tinggi-tingginya. Cita-cita itu harus tinggi-tingginya. Bagus. Aska sekarang kelas 6. Anak nomor berapa? Anak nomor 3. Orang tua sehat semua? Alhamdulillah sehat. Orang tuanya apa? Kegiatannya di rumah? Kerja. Kerjanya apa? Umi jahit. Terus ayah? Ayah kerja di Basmalah. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Aska. Coba mau melantunkan sholawat apa atau qosidah apa? Sholawat apa coba? Aska. Sallallahu ala Muhammad. Izin. Yang lainnya itu yang agak panjang lah apa? Selain sholawat Jibril apa? Yasin. Surat Yasin itu sholawat. Al-Baqarah bisa naik. Apa? Sholawat apa? Hayyul Hadi. Ya itu yo. Biar diiringi hadroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Sallu ma'ana mana yafuzur. Aska. Luar biasa. Calon kiai pengusaha sukses. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi cita-citanya diijabah. Amin. Oke, karena masih kecil jangan dikasih uang banyak-banyak, bahaya. Kalau dikasih uang buat apa uangnya? Buat ditabung. Buat mondok. Oh, buat mondok. Rencana mau mondok di sekitar sini? Di Sidogiri. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Masya Allah. Orang tua alumni Sidogiri? Iya, Gus. Masya Allah, alhamdulillah calon santri ini berarti ya. Ya udah karena mau mondok ditabung kasih 1 juta. Terima kasih, Gus. Ya, coba ucapannya untuk kampus Syekhona Muhammad Khalil apa? Semoga kampus Syekhona Muhammad Khalil semakin jaya dan banyak mahasiswanya. Tulus loh malahan doanya. Wah, ini dapat nasi juga dari Lora Abdullah. Luar biasa itu. Makan nasinya Lora Abdullah langsung ngalim itu. Langsung hafal alfiyah bolak-balik. Amin. Amin. Ya, mohon maaf ya. Ya, Gus. Kamu nggak ngantuk loh? Enggak, Gus. Kenal sama saya? Iya, Gus. Siapa saya namanya? Gus Ikdam. Oh, kenal di mana? Kenal dari TikTok sama YouTube.
Ini ketemu pertama kali ini? Iya Gus. Oh, paham bahasa Jawa? Enggak. Oh enggak paham, pakai bahasa Madura berarti ya? Iya Gus. Enggak paham bahasa Jawa kok kenal saya ya? Berarti ngikuti saja ya, cuma Ya, ngikuti? ngerti dikit-dikit Gus. Oh dikit-dikit. Nah, apa yang di ngerti? Gus Hitam pernah ngomong apa contohnya? Lupa Gus. Oh lupa. Siap. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah mic-nya biar dikembalikan. Masya Allah luar biasa. Mulai yang kecil, yang tua ada ya ini. Kalau yang depan-depan ini pakai bandu-bandu ini dari mana aja ini? Surabaya. Berangkat dari Surabaya? Masuk dari Surabaya. Coba Surabaya ini beneran apa enggak lagi? Akal. Wah alumni. Wah alumni Ashol. Yang mana Surabaya ini Surabaya benar? Alumni. Coba salam. Enggak usah berdiri gitu aja enggak apa-apa. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Yanti Gus, Yanti. Rumahnya mana? Surabaya. Kalimas. Kali akeh Mas Gus. Oh Kalimas Surabaya. Nggih. Terus ini berangkat dari Surabaya apa memang sudah tidur di sini hari-hari? Dari Surabaya Gus jam 3. Jam 3 sore. Iya Gus. Terus nyampe sini jam 4. Jam setengah 4. Jam Wah, banter banget jam 3 setengah 4 udah nyampe sini. Naik ninja loh. sopirnya Akas Gus. Oh, namanya Mbak Yanti. Nggih. Alumni. Alumni kampus ini. Alumni pondok Gus. Alumni pondok. Lah kesini sama siapa? Sama kakak. Kakak. Lah itu beli bandu itu berapa? 15 Gus. 15. Oh, ada gambar saya itu loh. Oh, putranya berapa Mbak Yanti? 3. Glowing. Oh, umur berapa tuh jenengan kok anaknya 3? 38 Gus. Oh, umurnya 38. Setiap saya di sekitar Surabaya selalu hadir. Boten Gus. Ini pertama kali. Nggih. Karena di pondoknya. Nggih. Oh, ketemu saya juga pertama kali ini. Iya Gus. Oh, Masya Allah. Nggih. Sering sowan ke pondok. Hadir tok Gus kalau ada acara Gus. Oh, kalau ada acara. Siap. Ya itu, seorang santri itu kalau pengen terus nyambung alaqah batiniyahnya dengan gurunya itu ya harus sering sowan. Insya Allah berkah itu. Di rumah sekarang kegiatannya apa itu? Lakot teh Gus. Apa? Tedung. Tekdung turu. Nggih. Loh, lah suaminya kerja apa? Suami. Hujan dirake. Mike itu gini kan, mic-nya itu. Suaminya kerja apa? Kerja Grab Gus. Oh, suaminya Grab. Nggih. Terus nyiran tekdung. Tedung Gus. Lah kok tekdung ya kreatif apalah. Tapi ngajar di TPQ apa-apa enggak? Gus. Tekdung tok. Enggak boleh kerja sama suami Gus. Tekdung hamil. Oh, iya tulang rusuk. Karena dia kan wanita tulang rusuk bukan tulang punggung. Wah. Siap. Ya itu loh, berkahnya jadi santri akhirnya mulia ini. Sama suaminya nggak boleh kerja sampai dimuliakan. Bangun-bangun hamil. Istimewa itu luar biasa. Keren. Top. Salam ke suaminya ya. Coba dites dulu. Ini Indonesia bener nggak ini Mbak Yanti? Pancasila. Nggak usah diajari. Yo, nggak usah diajari Pancasila. Coba agak berdiri, separuh badan. Agak berdiri. Loh ini yang perintah lora nasi loh. Baik, ayo agak berdiri. Tekdung. Ini biasanya tekdung ini gimana tekdung ini? Yo, Pancasila. Nggak usah diajari. Enggak hafal Gus. Loh, kalau nggak hafal tak pindah ke Australia nanti. Ayo coba. Ayo coba.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Perwakilan apa? Marai tek dung kuwi mang lho. Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaraan tahu perwakilan 5 keadilan sosial bagi rakyat Madura. Rakyat mana nek? Mbak Yanti gak ngawaki. Marai tek dung itu loh. Tek dung bangun hamil, tek dung bangun hamil. Ya udah, Mbak Yanti, ini sebagai apa itu alumni lah, doakan kampus Syekhona Muhammad Khalil ini, doakan biar gimana lah. Semoga kampus Syekhona Khalil makin jaya. Terus Sukses melahirkan. Disamakan dengan dirinya. Hobinya melahirkan ini. Tek dung. Melahirkan apa? Ayo Mbak Yanti. Melahirkan apa? Melahirkan santi-santi yang sukses, Gus. Oh, Bu Rektor capek nanti suruh melahirkan terus. Aduh Mbak Yanti, Madura seneng aku malian yang Madura. Antik. Ya, habis ini langsung pulang. Pulang, Gus. Tek dung. Tedung, Gus. Gimana Lora? Besok hamil lagi. Ya udah. Wes, ini ada rezeki, enggak tak hitung tadi. Banyak insya Allah. Makasih, Gus. Buat lahiran. Pusing. Itu makanan temennya dikasih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unik ya. Lengkap ini, yang kecil. Tadi calon santri ada, yang nyantri Kalimantan ada. Ini tek dung. Kulayaum. Setiap hari tek dung terus. Ini ada wes ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi luar biasa. Yang penting ini semuanya rukun ya. Rukun. Tapi ya itu tadi. Salah satu untuk mempertahankan kemakmuran ini atau kemerdekaan ini adalah. Jadi ada ulama itu mengatakan innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari sebuah usaha itu pasti ada pendahulu-pendahulu yang luar biasa. Perjuangan pendahulu yang luar biasa. Kayak kampus ini bisa berdiri semegah ini, perjuangan pendahulu-pendahulunya juga luar biasa. Nah, wa muqaddimatul istiqlal, untuk menghormati pendahulu-pendahulu kita itu apa? Bahkan untuk menghormati pendahulu-pendahulu kita yang mendirikan bangsa ini, termasuk mujahid-mujahid fisabilillah, itu apa caranya? Yakni adalah tarbiyatun nasiin. Meningkatkan pendidikan wa ta'limuhum, dan mengajari ilmu generasi penerus bangsa itu tadi. Lah, ketika generasi penerus bangsa ini tadi kok ilmunya meningkat, pendidikannya meningkat, kampus-kampusnya itu yang kuliah banyak, yang belajar banyak, fa'alimul aulad tas'adul bilad, maka negara ini oleh Allah akan diberi kejayaan. Insya Allah kalau ingin kita maju bareng-bareng, tingkatkan pendidikan. Di Bangkalan tingkatkan, di Madura tingkatkan, di Indonesia tingkatkan. Insya Allah bangsa kita itu sulit nanti, diadu domba sulit. Dan saya minta tolong karena situasinya seperti ini nggih, ulama diadu domba, pemimpin diadu domba, jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Jangan mudah-mudah, jangan asal komentar, nggih. Ikuti yang baik, wis sesuatu yang baik, karena memang sekarang itu ada pekerjaan baru. Orang ditugasi menjadi buzzer,
untuk mitnah ini, untuk apa. Nah ini memang ada pekerjaan baru seperti itu. Semoga Bangkalan ini kondusif dan baik-baik saja. Dan semoga yang nyantri ini tambah banyak dan ilmunya manfaat barokah. Nanti kalau saya bilang Nabi Putra Abdullah, nah, waktu Nabiullah Muhammad nanti diangkat tangannya yang tinggi. Tunjukkan kalau kita semua itu butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Setelah itu turunkan lagi. Nanti waktu Nabiullah Muhammad angkat lagi. Nanti turunkan lagi gitu nggih. Bareng-bareng baca sholat nariyah agar umur kita tambah barokah, rizki kita barokah, keluarga kita juga barokah. Nanti dilanjut baca sholat asyil agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari orang yang iri, dengki, hasud dan yang lain-lain. Terus nanti baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, agar kita semua itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita baca doa sapu jagat agar diberi kebaikan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman تامان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على وأشغل الظالمين. اللهم صل على Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي وقنا عذاب النار ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار. Izin baca surah Jibril bareng-bareng Lurah Nasih. Mic-nya coba minta sambil bahasa Madura ini, Lurah Nasih ini, vokal internasional. Nah, coba nanti tim Hadroh mengikuti. Tim Hadroh mengikuti. Cik, cik, cik. 1, 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Izin Gus, Siap Lurah. biar lebih terasa kalau jenengan hadir di Madura. Siap. Jadi harus pakai bahasa Madura Gus. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ngereng sedajana. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Merindu bergejolak dalam kalbu, terasa jiwa tak mampu, selalu ingin bertemu, memandang indah wajahmu. Duhai Nabi junjunganku, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Doa rasa cek bunga bila ngatengal selera rasakan cek terona bisa habis karaudana pangarap sece rajana aziarah ke Madinah sallallahu ala moga-moga barokahna beliau dan guna sareng ajunan saja lekas bisanya bis dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Terima kasih Lora. Masya Allah, ternyata suara beliau luar biasa. Wah, tim Hadroh kalah semua ini sama beliau. Luar biasa. Terima kasih. Biasanya sebelum saya ajak mahol qiyam, kalau di rumah itu saya ajak istighfar ini. Ayo kita bareng-bareng istighfar, memohon ampunan kepada Allah, memohon maghfirah kepada Allah. Semoga di acara yang luar biasa ini, malam hari ini kita mendapatkan semuanya. Barokahnya zikir tadi boleh dapat, barokahnya ngaji dapat. Ayo kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca istighfar, baca ilahilas dulu. Ilahi